Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Ayu Mulyaneng Tias, berasal dari Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran dengan NIM 7101421348. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali tentang bagaimana kisah sukses 4 startup unicorn di Indonesia. Oke. Di negara Indonesia terdapat 4 unicorn startup yang sukses. Di antaranya yaitu ada Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek menjadi startup unicorn pertama di Indonesia. Kini ia memperoleh status unicorn setelah 6 tahun beroperasi. Gojek telah memenangkan pada bidang layanan transportasi dengan modal usaha terbesar yakni 1,75 juta kala itu. Yang kedua yakni ada Tokopedia. Tokopedia ini didirikan oleh William Tanuwijaya yang memperoleh status startup setelah 8 tahun sejak didirikan. Tokopedia berdiri setahun sebelum Gojek berdiri. Dan kini penilaiannya perusahaan sekitar 7 juta rupiah. Yang ketiga yakni ada Traveloka. Traveloka ini didirikan oleh Ferry Yunardi beserta teman-temannya pada tahun 2012. Traveloka termasuk dalam unicorn startup termuda yang kini valuasinya meningkat 2 juta setelah menerima 350 juta pendanaan dari perusahaan perjalanan online Amerika Expedia. Yang terakhir yakni ada Bukalapak. Bukalapak ini didirikan oleh Ahmad Zaki yang kini menerima investasi dari perusahaan Ventura Lokal dan M-Tech. Valuasinya sekarang sekitar 1 juta. Nah, bagaimana sih cara membangun startup Indonesia agar menjadi sukses? Tentunya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar startup yang kita rintis bisa menjadi sukses. Yang pertama yang harus diperhatikan yakni ada riset pasar. Sebelum kita memulai mengembangkan ide, kita harus bisa membidik target pasar tertentu, seperti menganalisis masalah-masalah yang ada dan kebutuhan, beserta kita harus bisa menemukan bagaimana solusinya. Jadi, ketika kita ingin membangun startup, kita bisa menanyai diri kita sendiri, bagaimana sih spesifik pasar yang akan kita dirikan di Indonesia. Yang kedua yaitu ada ide-ide gagasan atau ide pikiran. Sebelum membangun startup, kita tentunya pasti ada ide-ide cemerlang yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ide itu bukan hanya sebuah bagaimana kita mendirikannya, tapi ada juga gimana sih kita memecahkan masalah untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita terima saat kita membangun atau membuka pertama kali riset pasar di Indonesia ini. Dalam ide ini kita dipaksa untuk berinovasi secara kreatif untuk memberikan solusi. Yang ketiga yaitu tim atau anggota. Di dalam hal ini kita harus bisa memilih tim atau teman kerjasama yang memiliki sifat teliti atau bijak. Selain itu kita harus bisa menemukan mitra kerja bisnis yang sesuai atau relevan dengan bisnis kita. Kita bersama dengan rekan bisnis mitra kita harus memiliki kompatibilitas yang tinggi dalam bekerja, sehingga jika terdapat masalah dengan pengembangan teknologi, kita selalu dapat melakukan outsourcing staf teknis. Yang keempat yaitu jaringan. Bisa dibayangkan bahwa perusahaan rintisan khususnya di Indonesia tidak akan masuk ke status unicorn tanpa bantuan investor. Nah, ini yang menjadi penyebab sebagai pendiri startup kita harus membangun jaringan yang positif dalam lingkungan startup. Jaringan ini akan memberikan kita rekomendasi yang terhormat, terutama ketika kita telah menyiapkan prototipe ide kita. Startup Indonesia menjadi seri di mana kita berbicara tentang kisah-kisah startup di Indonesia. Baik, sekian paparan
bagaimana cara mengembangkan startup yang sukses di Indonesia menurut buku yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.